Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Herlina Siswandari di channel Cendekia Bumi Kartini. Hari ini kita akan membahas soal-soal mengenai persamaan kuadrat. Jadi langsung saja kita bahas ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Di bawah ini, tentukan persamaan kuadrat yang memiliki nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 6. Nah, sebelum kita mengerjakan soal nomor 1 ini, kita ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X, sedangkan C-nya adalah konstanta. Oke, kita bahas mulai dari yang A dulu. Di sini kita punya 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini ingat A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, sehingga A-nya adalah 2, kemudian B-nya sama dengan 3, ya kan, koefisien dari X, kemudian C-nya adalah negatif 6. Kemudian kita lanjut yang B. Yang B kita punya 6 dikurangi 2X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Sehingga di sini A-nya, A itu tadi koefisien dari X kuadrat, di sini ada negatif 2. Kemudian B-nya koefisien dari X ya, yaitu 3. Dan C-nya adalah 6. Oke, kita lanjut yang C. Yang C di sini kita punya 2X kuadrat sama dengan 3X dikurangi 6. Ini 2X kuadratnya kita tulis kembali. Kemudian yang 3X sama min 6 ini kita pindah ke kiri. Nah, kalau awalnya positif jadi min, kalau awalnya min jadi plus gitu ya. Sehingga di sini ini positif 3X jadi min 3X. Kemudian min 6 ke kiri jadi plus 6 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kalau secara konsep sebenarnya kedua ruas ini kita kurangi dengan 3X, kemudian ditambah 6 gitu, biar yang kanan ini sama dengan 0. Tapi secara cara cepatnya tadi kalau pindah ruas, kalau awalnya positif jadi negatif, kalau awalnya negatif jadi positif ya. Sehingga di sini kita peroleh A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan negatif 3, kemudian C-nya sama dengan 6. Oke. Yang terakhir kita punya yang D. Kita punya 2X kuadrat ditambah 3X sama dengan 6. Nah, ini juga sama, kita buat sama dengan 0 dulu. Sehingga kita peroleh 2X kuadrat ditambah 3X. Kemudian ini jadinya min 6 ya. Min 6 sama dengan 0. Sehingga di sini A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya sama dengan 3. Dan C-nya sama dengan negatif 6. Sehingga persamaan kuadrat yang memiliki nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah negatif 6 adalah yang A dan yang D ya. Jawabannya A dan D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, jika kita mau menyelesaikan persamaan kuadrat, ya kan, kita mencari himpunan penyelesaiannya, maka kita punya 3 cara ya. Ada memfaktorkan, kemudian ada melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus Al-Khwarizmi atau kita sebut dengan rumus ABC. Tapi untuk
soal kali ini kita akan kerjakan dengan cara memfaktorkan. Oke, kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Di sini kita punya 12x kuadrat ditambah 20x sama dengan 0. Nah, untuk soal seperti ini, jika depannya ada X, belakang juga ada X ya kan? Ada X-nya semua, maka kita bisa menggunakan cara distributif. Jadi, di sini X-nya ini kita keluarkan. Nah, 12x kuadrat ya kan? X kuadrat, kita keluarkan 1, maka masih X ya, jadi 12x. Atau secara konsepnya adalah kita bagi. Jadi 12x kuadrat bagi X kan nanti dapat 12x gitu ya. Ditambah, nah 20x, X-nya kita keluarkan maka masih 20. Sama dengan 0. Kalau kita cek X kali 12x ini 12x kuadrat. Kemudian X kali 20 juga 20x. Kemudian di sini kita sama dengan kan 0. Jadi X sama dengan 0 yang depan ini ya. Atau yang di dalam kurung 12x plus 20 sama dengan 0. Sehingga di sini 12x sama dengan, ini jadi min 20 ya. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan min 20 per 12. Ini bisa kita sederhanakan dengan kita bagi 4 ya. Jadi min 20 bagi 4 dapat min 5. Kemudian 12 bagi 4 dapat 3. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 5 per 3,0. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke yang B. Ini kita masih menggunakan cara faktorisasi ya, atau memfaktorkan. Di sini kita punya x kuadrat plus 5x dikurangi 14 sama dengan 0. Nah, untuk soal yang B kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama ya, karena di sini ada min 14, tidak ada x-nya. Jadi, caranya adalah kita tentukan dulu di sini A-nya itu kan sama dengan 1 ya, A-nya 1, kemudian B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan min 14. Nah, untuk persamaan kuadrat dengan A-nya sama dengan 1 ya, khusus untuk A-nya sama dengan 1, maka caranya seperti ini. Kita buat seperti ini dulu, sama dengan 0. Kemudian di sini kan x kuadrat ya, depannya x, maka sini x, sini juga x. Nah, kita cari untuk yang ini ya, ini kita isi dengan kita cari dua bilangan, di mana kalau kita kalikan itu hasilnya adalah C-nya yaitu min 14. Kemudian kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah B-nya yaitu 5. Nah, di sini 14 itu kan 7 kali 2 ya. Dimana kalau hasilnya negatif, pasti salah satunya negatif. Dan kalau dijumlahkan ini harus 5, maka yang negatif adalah yang 2. Jadi negatif 2. Nah, kita cek 7, ini negatif 2 ya. 7 kali negatif 2 sama dengan min 14, betul ya. Kemudian 7 tambah negatif 2 sama dengan 5, berarti sudah benar. Maka kita masukkan di sini, 7-nya positif maka plus 7. Kemudian 2-nya negatif maka min 2. Nah, sehingga tinggal kita sama dengan kan 0. Nah, ini berarti X plus 7 ya. Oke, ini X plus 7. Sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Nah, jadi disama dengankan 0 semua. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 7. Kemudian yang ini X-nya sama dengan positif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 7,2. Nah, gitu. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Nah, untuk soal nomor 3, jika salah satu akar penyelesaian dari X kuadrat min 12X tambah C sama dengan 0 adalah 5, tentukan nilai C-nya dan akar penyelesaian yang lain. Nah, untuk menentukan nilai C-nya, ini kita bisa menggunakan yang diketahui yaitu salah satu akar penyelesaian, di mana akar penyelesaian ini disebut sebagai X-nya gitu ya. Jadi, X-nya diketahui adalah 5. Nah, tinggal nanti ya kan untuk mencari nilai C-nya, X-nya kita substitusikan ke persamaan gitu ya. Jadi di sini kita kan punya X kuadrat dikurangi 12X tambah C sama dengan 0. Nah, X-nya masukkan 5, jadi 5 kuadrat dikurangi 12 X berarti 12 kali X ya. X-nya tadi 5. Kemudian ditambah C-nya sama dengan 0. Sehingga 5 kuadrat itu kan 25. Dikurangi 12 kali 5 itu 60. Ditambah C sama dengan 0. Sehingga di sini 25 dikurangi 60 adalah negatif 35 plus C sama dengan 0, sehingga kita peroleh C-nya sama dengan positif 35. Nah, gitu. Kemudian, kita lanjut yang B ya. Untuk yang B, kita mencari akar penyelesaian yang lain. Jadi, kita cari X2-nya gitu ya. Nah, caranya juga sama seperti nomor 2 tadi. Ini kita bisa pakai cara faktorisasi ya. Nah, sehingga di sini kita punya X kuadrat dikurangi 12X plus C sama dengan 0. Nah, X kuadrat dikurangi 12C ya, 12X ya. Dikurangi 12X ditambah C-nya adalah 35 sama dengan 0. Nah, ini berarti di sini A-nya kan 1 ya. Kita bisa pakai cara yang soal nomor 2 tadi. Kemudian di sini B-nya adalah min 12 ya kan. Kemudian C-nya adalah 35. Nah, kita cari berapa kali berapa yang hasilnya C-nya yaitu 35 ya kan. Kemudian kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah min 12. Nah, ini 35 itu kan 7 kali 5 ya. Dimana ini kalau kita jumlahkan nanti min 12, sehingga di sini kita peroleh ini kita minkan. Min 7 sama min 5 ya. Nah, di sini berarti kita peroleh ya kan? Min 7 kali min 5 itu 35 ya kan. Min 7 tambah min 5 itu min 12, sehingga sudah benar ya. Sehingga tinggal ini kita masukkan di sini, kita buat seperti ini sama dengan 0 ya kan. Kemudian ini X. Kemudian di sini min 7 ya kan. Kemudian min 5. Sehingga di sini ya kan X min 7 ini kita sama dengan kan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Nah, kita peroleh X-nya sama dengan 7 ya, positif. Kemudian ya ini X-nya sama dengan 5. Nah, tadi yang diketahui itu kan 5 ya. Jadi akar penyelesaian yang lain adalah 7. Mudah ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 4 di sini, jika salah satu akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min BX min 3 sama dengan 0 adalah 3, tentukan akar yang lain. Nah, ini juga tipenya sama dengan soal nomor 3 tadi ya. Hanya saja di sini yang kita cari adalah B-nya nih. Nah, di sini salah satu akar persamaannya itu kan 3 ya. Jadi X-nya tuh sama dengan 3. Nah, kita cari dulu B-nya itu berapa dengan cara kita substitusikan X-nya ke persamaan. Nah, ini kita tulis X kuadrat dikurangi BX kurangi 3 sama dengan
0. Nah, X-nya itu kan 3 ya, jadi 3 kuadrat dikurangi B kali 3 ya kan, kurangi 3 sama dengan 0. Sehingga 3 kuadrat itu kan 9 ya, dikurangi B kali 3 berarti 3B dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, 9 kurangi 3 itu kan 6. 6 dikurangi 3B itu sama dengan 0. Sehingga min 3B sama dengan, ini 6-nya pindah ke kanan jadi min 6. Sehingga B-nya itu kita peroleh min 6 per min 3. Maka hasilnya adalah min 6 bagi min 3 yaitu 2. Dari sini kita peroleh persamaannya adalah X kuadrat dikurangi BX dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sehingga ya kan X kuadrat dikurangi B-nya adalah 2, berarti 2X min 3 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya sama dengan 1 ya, maka sama seperti tadi, ini kita tulis B-nya sama dengan min 2, kemudian C-nya adalah min 3. Sehingga kita peroleh, ya kan, ini kita buat seperti ini ya, sama dengan 0, kemudian sini X, ya kan. Terus kita cari berapa kali berapa yang hasilnya adalah C-nya yaitu min 3. Kemudian kalau dijumlahkan itu hasilnya min 2. Nah, 3 itu kan 1 kali 3 ya. Dimana kalau dijumlahkan tuh harus min 2 dan kalau dikalikan negatif, maka salah satu angkanya pasti negatif. Dan di sini yang negatif adalah yang 3, jadi min 3 ya. Nah, ini 1 tambah min 3. Kalau kita cek 1 kali min 3 yaitu min 3 ya kan. 1 tambah min 3 yaitu min 2. Sehingga sudah benar ya. Kita masukkan ke sini, satunya positif berarti plus. Terus ini min 3. Itu ya. Sehingga kita peroleh X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan min 1, yang ini X-nya sama dengan 3. Jadi, ya kan? Jadi, akar penyelesaian yang lain adalah min 1. Oke, mudah ya. Lanjut soal nomor 5. Jika akar dari persamaan X kuadrat min 9 sama dengan 0 adalah P dan Q, maka nilai P dan P plus Q adalah, nah, untuk soal ini ada dua cara. Kita bisa mencari akar penyelesaiannya dulu ya kan. Kita cari X1 dan X2-nya. Kemudian kita tambahkan ya kan. Atau kita menggunakan rumus langsung. Nah, untuk rumusnya, jika P dan Q adalah akar penyelesaian dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka jumlah akarnya yaitu P plus Q sama dengan min B per A, dan hasil kali akarnya P kali Q sama dengan C per A. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita gunakan rumus langsung ya. Jadi di sini kita punya X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh A-nya di sini sama dengan 1, B-nya, nah di sini kan tidak ada BX-nya ya. Ini tidak ada BX-nya, maka kita anggap B-nya sama dengan 0. Sedangkan C-nya sama dengan min 9. Nah, sehingga di sini P plus Q rumusnya adalah min B per A. Sehingga hasilnya adalah min B-nya adalah 0, A-nya adalah 1. 0 dibagi 1 yaitu 0. Maka nilai P plus Q sama dengan 0. Mudah sekali ya. Kita lanjut nomor 6. Nah, jika tadi soalnya P plus Q, yang nomor 6 ini P dikurangi Q nih. Jika akar-akar dari persamaan X kuadrat plus X min 30 sama dengan 0 adalah P dan Q, dengan P-nya kurang dari Q ya, nilai P dikurangi Q-nya berapa? Nah, kalau soal seperti ini maka harus kita cari akar penyelesaiannya terlebih dahulu ya, dengan cara faktorisasi. Jadi X kuadrat ditambah X dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini ini A-nya sama dengan 1 ya. Kita bisa gunakan rumus
tadi ya, cara tadi yaitu kita buat seperti ini, kemudian depannya kita tulis X. Nah, kemudian ini B-nya kan berarti sama dengan 1 ya. Kemudian C-nya sama dengan min 30. Oke, min 30 ya. Nah, kita cari berapa kali berapa yang hasilnya adalah C-nya, yaitu min 30. Kemudian ini min 30. Kemudian kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah B-nya, yaitu 1. Nah, sehingga di sini kita peroleh nih 30 itu kan 5 kali 6 ya. 5 kali 6. Dimana agar hasilnya negatif maka salah satu harus negatif, dan kalau dijumlahkan harus 1, maka yang negatif adalah 5-nya. Jadi min 5 tambah 6 itu kan 1 ya, sehingga sudah sesuai. Tinggal kita masukkan di sini min 5, kemudian sini plus 6 ya, sehingga kita peroleh X min 5 sama dengan 0, atau X plus 6 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan positif 5 ya kan. Kemudian yang ini X sama dengan negatif 6. Nah, kita kembali lagi ke soal. Di soal di sini P-nya kurang dari Q. Sehingga P-nya adalah yang negatif 6. Sedangkan Q-nya adalah yang 5. Karena P-nya kurang dari Q ya. Sehingga P dikurangi Q sama dengan P-nya adalah min 6, kemudian dikurangi Q-nya 5. Sehingga hasilnya adalah min 11. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Nah, diketahui persamaan kuadrat PX kuadrat ditambah QX plus L sama dengan 0. Maka untuk menentukan akar-akar penyelesaiannya dengan menggunakan rumus Al-Khwarizmi adalah, nah di awal sudah saya singgung sedikit tentang rumus Al-Khwarizmi ya, bahwa kita bisa mencari akar-akar penyelesaian selain dengan cara faktorisasi, kita juga bisa menggunakan rumus Al-Khwarizmi atau biasanya disebut rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC ini ya kan, kita punya rumusnya adalah untuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X12-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, jadi di sini mudah sekali ya. Ini persamaannya adalah PX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan 0. Maka di sini A-nya adalah P, kemudian B-nya adalah Q, dan C-nya adalah R-nya. Sehingga rumusnya menjadi, ini rumusnya kita tulis dulu ya. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga kita peroleh min B-nya adalah Q ya kan, plus minus akar B kuadrat, B-nya Q berarti Q kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah P, kemudian C-nya adalah R per 2 kali A berarti 2A-nya P. Nah, sehingga kita peroleh rumusnya adalah min Q plus minus akar Q kuadrat min 4PR per 2P. Nah, itulah untuk rumus Al-Khwarizmi, dan untuk latihan soalnya selanjutnya nanti akan kita bahas di video part kedua ya. Dan itulah pembahasan mengenai soal-soal persamaan kuadrat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Kita bisa, kita juara.